Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Miftah Kicau Mania. Isi konten kali ini saya akan membuat tentang pola rawatan harian untuk anis merah agar tetap stabil, rajin bunyi, dan tentunya bisa menemani hari-hari kita. Perlu diketahui, pola rawatan anis merah berbeda-beda tergantung karakter anis merah tersebut. Ada yang mandi tiap hari, ada yang 3 hari sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada juga yang mandi tiap malam. Jadi tiap karakter anis merah berbeda-beda. Kita selaku owner atau pemilik anis merah harus bisa membedakan karakter mana yang diinginkan oleh burung kesayangan kita. Sebelum kita lihat cuplikan video pola rawatan anis merah versi Miftah Kicau Mania, jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini tetap berkembang. Oke, sahabat Kicau Mania, yang pertama dilakukan adalah pengembunan. Pengembunan idealnya dilakukan pada pukul 4 pagi atau pukul 5 pagi. Untuk durasi pengembunan bisa sampai matahari mulai terbit, atau apabila kita masuk kerja kita bisa sesuaikan untuk durasi pengembunannya. Pengembunan ini berfungsi untuk merangsang birahi alami burung anis merah kesayangan kita agar tetap rajin bunyi dan stabil di rumah maupun di gantangan. Sebelum melakukan pengembunan, jangan lupa semprot halus terlebih dahulu anis merah kesayangan kita guna untuk memberikan sensasi segar pada anis merah. Kita bisa melakukan 3-4 kali semprotan. Jangan terlalu basah kuyup karena tidak baik juga untuk anis merah kesayangan kita. Untuk tempat menggantung atau mengembunkan tidak selalu harus di tempat terbuka atau langsung di bawah langit. Jadi kita bisa menggantung di depan rumah saja, karena poinnya anis merah kita mendapatkan udara segar di pagi hari. Dan untuk kesejukannya kita sudah semprot halus anis merah kesayangan kita. Dengan sendirinya anis merah kesayangan kita ketika diembun akan bunyi karena anis merah merasa nyaman. Nah, sambil mendengarkan kicauan anis merah kita bisa menyeduh secangkir kopi panas dan menikmatinya sebelum mengawali hari-hari kita. Semua akan terasa indah. Maka nikmat mana lagi yang akan kita dustakan? Sungguh pagi hari kita akan terasa lebih berwarna ketika kita menyaksikan anis merah kesayangan kita bunyi. Setelah matahari sudah mulai terbit, kita bisa langsung masuk ke tahap memandikan anis merah kesayangan kita. Maaf, di sini anis merah saya agak galak. Jadi saya coba untuk colok pakai sumpit atau tusukan sangkar agar mau masuk ke dalam keramba. Biarkan anis merah kita mandi sampai anis merah kita merasa cukup. Apabila lama tidak mandi atau menyembur, kita bisa pancing dengan menyemprotkan air sedikit demi sedikit agar anis merah kesayangan kita terangsang untuk mandi. Untuk durasi mandi setiap anis merah berbeda-beda. Ada yang 4 kali nyebur atau 4 kali turun, ada yang 2 kali,
ada yang hanya cuci muka atau paruhnya saja masuk ke dalam air. Jadi kita juga harus bisa memahami untuk karakter mandi dari anis merah kesayangan kita. Usahakan untuk tempat pemandian ditaruh di tempat yang nyaman agar anis merah tentunya merasa nyaman juga ketika mandi pagi atau mandi setelah diembunkan. Tips untuk anis merah yang karakternya semi jinak atau biasa dibilang gerabagan, kita bisa menutup atas pemandian dengan kerodong. Nah, sambil menunggu anis merah kesayangan kita mandi, kita bisa membersihkan kandang anis merah kesayangan kita. Mulai dari bawah tempat pembatas kotorannya. Kita usahakan agar selalu bersih. Tidak ada kotoran yang bertebaran atau kotoran yang bisa menyebabkan penyakit pada anis merah kesayangan kita. Biasanya penyakit yang disebabkan dari kandang yang kurang bersih yaitu bubulan pada kaki anis merah kesayangan kita dan juga terinfeksinya saluran pernapasan. Lalu kita bersihkan cepuk tempat air minumnya. Jangan sampai ada kotoran di dalam air yang menyebabkan penyakit kepada anis merah kesayangan kita. Untuk air minum silakan relatif bisa menggunakan air mineral, larutan, atau air keran. Tergantung kebiasaan sahabat kicau mania semua memberikan minum kepada anis merah kesayangannya. Selanjutnya melakukan penambahan makanan. Di sini saya menggunakan makanan merek yang bisa tertera atau terlihat pada video. Tambahkan secukupnya agar anis merah tidak mengacak-acak pur pada cepuk makanan tersebut. Setelah selesai mengganti air minum dan menambahkan makanan burungnya, kita bisa langsung membersihkan bagian tebok sangkar anis merah kesayangan kita. Di sini bersihkan semua kotoran yang ada di tebok anis merah kesayangan kita. Perlu diingat untuk sampah atau limbah kotorannya jangan dibuang sembarangan ya. Karena kalau terus-menerus bisa menjadi pencemaran di area sekitar kita. Jadi simpanlah atau buanglah pada tempatnya. Setelah kotoran dibuang, kita bisa mencuci untuk karpet tatakan tebok sangkar anis merah kesayangan kita. Selanjutnya, teboknya pun ikut dicuci apabila kotor dan memungkinkan untuk dicuci. Karena kalau dibiarkan saja nanti sudah bau menimbulkan penyakit. Sebelum dipasang kembali, dikeringkan terlebih dahulu tebok anis merah kesayangan kita agar tidak ada endapan air yang menyebabkan bau pada sangkar anis merah kesayangan kita.
Bisa dilihat sangkar anis merah kesayangan kita sudah selesai dibersihkan dan siap untuk dipakai kembali. Setelah dirasa cukup, kita bisa langsung memasukkan anis merah ke dalam sangkarnya kembali. Kita bisa mengangin-anginkan anis merah terlebih dahulu sebelum dijemur. Di sini saya tidak menjemur anis merah kesayangan saya dikarenakan memang karakternya tidak baik atau tidak bagus apabila terkena terik sinar matahari. Jadi saya hanya mengangin-anginkan saja di bawah pohon mangga. Silakan apabila memang karakternya burung anis merah kesayangan kicau mania semua ingin dijemur, silakan dijemur. Pola rawatan ini merupakan pola rawatan yang sangat simpel dan mudah untuk dilakukan bagi pemula, atau bisa dilakukan untuk burung yang kurang rajin bunyi. Pola rawatan ini akan memberikan rasa nyaman kepada anis merah kesayangan kita. Tentunya kalau sudah nyaman, anis merah akan rajin bunyi. Lakukan pola rawatan ini secara konsisten agar anis merah kesayangan kita tetap stabil dan sehat tanpa memakai doping apapun untuk membuat gacor atau rajin bunyi anis merah kesayangan kita. Sekian pola rawatan simple versi channel Miftah Kicau Mania. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau yang terdengar kurang jelas. Apabila ada saran dan masukan, silakan ditulis di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam Kicau Mania.